Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang di pembelajaran interaktif Pendidikan Agama Islam kelas 11 SMK semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi video pembelajaran PAI dan Budi Pekerti tentang menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Untuk lebih jelasnya, silahkan dengarkan dan perhatikan materi berikut ini. Infografis diharapkan seluruh siswa harus mampu membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dengan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid dan makhrajul hurufnya. Kemudian seluruh siswa harus mampu mengidentifikasi tajwid Quran Surat An-Nisa ayat 59. Seluruh siswa harus mampu menghafal Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Semua siswa harus mampu memahami makna Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis terkait. Semua siswa harus mampu menganalisis Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis terkait. Dan yang terakhir, seluruh siswa harus mampu menerapkan perilaku sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis terkait dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari materi ini, siswa juga harus memiliki karakter. 1. Religius. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. 4. Semangat kebangsaan. Yang kelima, sopan dan berakhlak. Aktivitas peserta didik dalam materi tadabbur, kalian coba amati gambar atau ilustrasi berikut ini, kemudian berilah komentar atau tanggapan Anda yang dikaitkan dengan kebiasaan yang tidak benar yang terjadi di sekitar Anda dan bagaimana solusinya. Jangan lupa tuliskan di buku pelajaran kalian masing-masing sebagai salah satu tugas portofolio dalam pembelajaran ini. Coba kita renungkan dari artikel berikut ini, lalu semangat atau motivasi apa yang Anda inginkan sebagai generasi muda muslim dapatkan dari isi artikel berikut ini. Al-Quran sudah banyak mengisahkan sosok pemuda ideal, bahkan menjadikannya sebagai teladan zaman. Ada Nabi Ibrahim yang gigih menegakkan tauhid di tengah kemusyrikan masyarakatnya. Sungguh Nabi Ibrahim merupakan imam yang patut dijadikan teladan, sebagaimana Quran Surat An-Nahl ayat 120. Kemudian putra beliau juga Nabi Ismail menjadi salah satu contoh pemuda yang berhati jujur dan suci. Saat ayahandanya Nabi Ibrahim mengabarkan adanya wahyu untuk menyembelih dirinya, apa jawaban Nabi Ismail? Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana termaktub dalam surat As-Saffat ayat 102. Kemudian Al-Quran juga mengabadikan kisah Nabi Yusuf. Pemuda tampan ini sungguh luar biasa ketika dirayu oleh Zulaikha, wanita cantik dari istri pembesar Mesir. Nabi Yusuf sanggup menundukkan hawa nafsunya. Akibatnya lebih memilih penjara ketimbang berbuat mesum. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi ajakan mereka. Quran Surat Yusuf ayat 33.
Begitu juga kisah Ashabul Kahfi, yakni 7 pemuda bersama anjing mereka yang bersembunyi di gua demi mempertahankan akidah mereka. Diselamatkan oleh Allah dengan ditidurkan Allah selama 309 tahun dari kezaliman penguasa setempat. Sungguh mereka itu adalah pemuda yang sangat beriman kepada Allah, dan kami tambah pula petunjuk untuk mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Perhatikan bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 50. Adapun asbabun nuzul Quran Surat An-Nisa ayat 59, Imam Al-Bukhari meriwayatkan yang bertalian dengan turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Huzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tak diikuti oleh Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turun ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Selanjutnya, adik-adikku sekalian, kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Berikut kandungan isi Quran Surat An-Nisa ayat 59. Satu, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang yang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta kepada ulil amri. Yang kedua, mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangannya, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mematuhi aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Selanjutnya hadis terkait tentang taat. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas ia suka dan benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tugas menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis terkait. Nanti kalian silahkan baca berulang-ulang Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tersebut sampai Anda hafal betul-betul.
Kemudian gunakan media yang Anda sukai untuk proses menghafal dengan cara mendengarkan berkali-kali dari tilawah sang qori atau qori'ah. Lalu cocokkan dengan hafalan Anda, hasil hafalannya kalian demonstrasikan kepada teman-teman Anda atau pihak lain yang sudah hafal. Kemudian nanti perhatikan aspek yang akan dinilai oleh guru, antara lain kesesuaian dengan ilmu tajwid, ketepatan makhrajul huruf, dan kelancarannya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share setelah nonton video ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.